Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah habibillah sayyidina Muhammadin wa mawala. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma ashhadu annaka ya sayyidina Muhammad alladhi balagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ummah wa adda al-amanah wa jahada fi sabilillah haqqa jihad sallallahu alaihi wasallam. Hayya 'ala bina an nusalli 'ala habibina al-habib al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam alladhi syaraha Allahu lahu sadrahu wa hatta 'anhu wizrahu wa rafa'a lahu dhikrahu wa 'azzama bihi ummatahu sallallahu alaihi wasallam. Hayya 'ala bina an nusalli 'ala habibina al-habib al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam bil lafaz Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Yang kami hormati Bapak Pengurus Masjid Nurul Ikhwan, yang kami hormati juga Pak RW atau Pak RT segenap jajaran pemerintah kelurahan setempat, dan kami muliakan semuanya para tamu Allah Subhanahu wa taala yang hadir di rumah Allah pada subuh hari yang sangat cerah ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam nikmat dan karunia-Nya, anugerah Allah, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Dan kita semua pada hari ini semuanya diberikan nikmat yang sangat luar biasa oleh Allah, yaitu adalah nikmat sehat. Dan dengan nikmat sehat tersebut kita semua bisa datang ke rumah Allah ini, kemudian kita tunduk, kemudian kita sujud hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan pernah sujud di hadapan manusia, karena yang patut untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah nikmat yang paling teristimewa, nikmat yang paling agung ketika kita bisa hadir di rumah Allah, apalagi di waktu subuh ini. Dan insya Allah para malaikat-malaikat pun akan menaungi kita di subuh yang sangat berkah ini. Kemudian berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan suri tauladan di dalam kehidupan kita, menjadi contoh, menjadi qudwah, seorang pemimpin bagi umat Islam, seorang pemimpin bahkan bagi dunia ini. Karena baginda Rasulullah itu ditempatkan sebagai orang nomor satu, bahkan itu ditulis oleh orang-orang Barat. Maka betullah sabda baginda Rasulullah SAW itu bahwasanya dia itu adalah merupakan rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam, menjadi rahmat bagi seluruh manusia, baik itu bagi orang-orang kafir maupun bagi orang-orang yang beriman, baik bagi hewan ataupun tumbuhan, bahkan seluruh alam ini. Maka baginda Rasulullah itu adalah merupakan rahmatan lil alamin dan pemimpin yang paling baik dari sejak zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang. Maka baginda Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin yang sangat-sangat istimewa. Kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam mengajarkan kepada kita berbagai macam metode di dalam kehidupan ini agar kehidupan kita menjadi rukun, aman, damai dan tentram. Maka Islam memberikan metode-metode, dan salah satu metode yang diajarkan agama Islam yaitu adalah tentang kepemimpinan. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur
ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Nah, pemimpin ini adalah merupakan metode ataupun sebuah manhaj yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di situ di dalam Al-Qur'an ada kalimat taatilah pemimpin, maka di situ pasti wajib ada pemimpin. Mala yutimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Maka apapun yang menyempurnakan sebuah kewajiban, maka dia akan menjadi wajib. Kita diwajibkan untuk taat kepada Allah, kita diwajibkan untuk taat kepada Rasul, dan kita diwajibkan untuk taat kepada pemimpin. Maka untuk memilih pemimpin itu juga adalah menjadi sebuah kewajiban. Sebagaimana sholat itu dia wajib, tapi dia tidak sah kalau dia tidak wudhu, maka wudhunya pun menjadi wajib. Inilah yang disebut dengan kaidah ma la yutimul wajib wa huwa wajib. Apapun sebuah kewajiban ketika dia tidak menjadi sempurna, yang mendukungnya itu pun akan menjadi sebuah kewajiban. Maka memilih pemimpin ini adalah merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga adalah merupakan perintah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita disuruh untuk memilih pemimpin, kita jangan golput, jangan kabur, jangan lari. Kemudian setelah itu kita teriak-teriak, oh pemimpinnya tidak adil, pemimpinnya tidak becus. Ya. Kenapa? Karena kita sudah diperintahkan untuk memilih. Maka ketika kita sudah memiliki kesepakatan dan ketika kita sudah musyawarah, siapapun yang ditunjuk untuk menjadi pemimpin, maka kita wajib untuk mentaatinya. Di masjid ini ada pemimpinnya, maka kita wajib untuk taat. Kemudian di kelurahan ini ada RW, ada RT-nya. Ini kalau tak ada ketua masjid, tadi saya tak bisa ceramah ini. Karena ada ketua masjid, maka saya diberi izin untuk berceramah di sini. Ataupun tadi kalau tak diizinkan sama Pak RW sama Pak RT, itu motor saya tak bisa parkir depan masjid. Ustaz, mohon maaf, saya tak bisa masuk. Kenapa? Kami tak mau buka pengajian di sini. Itu. Kenapa? Karena pemimpinnya melarang. Apa yang mau kita katakan, maka kita harus taat. Tapi alhamdulillah Pak RW tak ada menegur, tak ada marah. Artinya diizinkan oleh Pak RW, dan alhamdulillah pada hari ini bisa berjumpa dengan para jemaah. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepemimpinan di dalam agama Islam ini, di dalam bahasa Arab ini juga disebut dengan khalifah. Khalifah. Artinya apa? Yang belakang. Khalifah itu maksudnya adalah ketika yang di depan ini sudah mati, ketika yang di depan ini sudah wafat, maka yang di belakang inilah yang akan melanjutkannya. Itu secara bahasa maknanya adalah khalifah itu khalfun, artinya adalah belakang. Artinya orang yang berada di belakangnya harus siap-siap untuk mengganti kepemimpinan ketika kepemimpinan itu telah habis. Ketika kepemimpinan itu yang memimpinnya wafat, maka harus ada orang yang menggantinya. Ini disebut dengan khalifah. Kemudian ada lagi disebut dengan malik. Malik ini raja. Maka kalau di Arab Saudi itu kan ada Malik Faisal. Mirip pula nama saya. Malik Faisal. Jadi Raja Faisal. Ada Malik bin Abdul Aziz. Kemudian ada Malik Fahad, Raja Fahad, dan lain sebagainya. Ini Malik. Dan itu juga diambil daripada Al-Quran itu sendiri. Di dalam surat Al-Fatihah, Malik Yaumiddin. Artinya apa? Yang menguasai hari pembalasan nanti, yang menguasai hari kiamat. Artinya seorang Malik itu dia yang menguasai tempat tersebut, menguasai daerah tersebut. Artinya di situ ada pemimpin. Kemudian ada juga yang disebut dengan Rais, yang sekarang ini Rais dari kalimat Raksun. Raksun itu artinya kepala. Maka sekarang disebut dengan Raisul Jumhur Misril Al-Arabiyah. Jadi Raisul Jumhur artinya apa? Kepala negara. Jadi Mesir itu mereka menyebut presidennya dengan Raisul Jumhur. Tapi kalau daerah-daerah kerajaan mereka menyebutnya dengan Malik. Atau juga disebut juga dengan Sultan. Sultan itu artinya sama juga, yang menguasai artinya, yang memerintah. Itu Sultan. Maka disebut juga dengan misalnya Sultan Syarif Qasim. Nah, ini Sultan Syarif Qasim. Itu nama bandara sekarang atau nama universitas ternama yang ada di Pekanbaru ini, UINSUSKA, Universitas Islam Sultan Syarif Qasim. Itu ada nama Sultan di situ. Jadi banyak namanya. Kemudian
hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dengan kalimat ra'in. Ra'in itu artinya adalah pengembalan atau orang yang mengembala kambing. Artinya dia sedang memimpin kambing-kambing itu tadi. Kalau kambingnya itu haus, kemudian dia beri minum. Dan Nabi Musa alaihissalam itu dia diangkat menjadi nabi itu ketika ada kambing yang kehausan, kemudian dia bawa kambingnya turun, kemudian dia mengambil dahan-dahannya untuk dimakan oleh kambing, dia kasih. Begitu kasih sayangnya Nabi Musa. Kemudian dia diangkat menjadi nabi. Jadi orang yang punya kasih sayang kepada hewan pun ini bisa membawakan kebaikan. Maka baginda Rasulullah pun menyebut kalimat pemimpin itu dengan kalimat ra'in. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Itu kata baginda Rasulullah, bahwasanya setiap kalian ini adalah pemimpin dan setiap kalian akan mempertanggungjawabkan apa yang kalian pimpin. Maka seorang bapak dia akan menjadi pemimpin kepala keluarganya. Kata baginda Rasulullah begitu. Dan seorang istri, seorang ibu itu juga menjadi pemimpin bagi rumah dan anaknya di dalam rumah itu tadi. Bahkan seorang budak pun kata baginda Rasulullah itu juga menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin bagi apa? Bagi harta majikannya. Maka ini penting pemimpin itu. Maka setiap orang tadi dia harus mempertanggungjawabkan atas kepemimpinannya tersebut. Ini seorang majikan. Kalau sekarang mungkin seorang pembantu. Ini banyak pembantu-pembantu kita yang sekarang berada di luar negeri. Ada di Arab Saudi, ada di Mesir, pokoknya negara-negara Arab. Belum lagi yang di Cina, belum lagi yang di Hong Kong. Dulu disebut dengan TKW, tenaga kerja wanita. Kemudian setelah itu berubah menjadi TKI, tenaga kerja Indonesia. Sekarang menjadi BMI, Badan Migrasi Indonesia. Nah itu, mereka para pekerja-pekerja itu mereka harus amanah dengan apa yang dititipkan oleh majikannya. Kenapa? Karena mereka yang memimpin harta majikannya tersebut. Jangan bawa kabur. Ini mohon maaf, ada kadang oknum di antara para pekerja Indonesia itu, ya, ada juga yang tidak semuanya baik. Ada oknum beberapa orang yang kemudian kalau dia sedikit dimarahi mungkin sama majikannya, kemudian kesal, kemudian dia bawa kabur gelarnya, bawa kabur cincinnya, kemudian bawa kabur kalungnya, kemudian pergi dia meninggalkan. Nah ini tentunya artinya dia tidak amanah. Dia akan mempertanggungjawabkan hal tersebut. Maka baginda Rasulullah SAW ini memerintahkan kepada kita agar kita betul-betul tanggung jawab terhadap kepemimpinan. Dan kepemimpinan di dalam Islam ini mempunyai urgensi dan fungsi yang sangat mulia sekali. Maka dalam skala kecil saja baginda Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memilih pemimpin. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, "Idza kuntum salasa fa'amiru ahadukum." Apabila kalian bertiga, kata baginda Rasulullah, fa'amiru ahadukum, maka tunjuklah salah satu untuk menjadi pemimpin. Ini skala kecil, 3 orang saja. Baginda Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk menunjuk pemimpin. Al-Quran tadi sudah, hadis juga sudah memerintahkan kepada kita. Maka ketika kita di dalam perjalanan ada bertiga, maka ditunjuk salah satunya untuk jadi pemimpin. Nanti kalau semua yang mimpin, yang satu pengen sini, yang satu sini, dan situ. Nah, ini nanti berbeda-beda. Yang satu kita liburan ke sana, yang satu enggak, kita lewat jalan sini, yang satu kacau jadinya. Maka tunjuk pemimpin, kata baginda Rasulullah. Di dalam perjalanan tunjuk pemimpin. Maka kita mengamalkan sunnah itu juga ketika mereka ingin melaksanakan ibadah haji. Maka di ibadah haji itu ada yang memimpin dalam perjalanannya itu. Di bawah 500 orang itu ada seorang pemimpin namanya ketua kloter atau ketua kloter. Kemudian di bawahnya lagi ada lagi pemimpin yang memimpin 50 sampai 100 orang, itu ada namanya kaum, ketua rombongan. Kemudian setelah itu di bawahnya lagi 10 sampai 20 orang ada lagi yang memimpin yang disebut dengan kaum, yaitu kepala regu. Jadi itu supaya apa? Supaya tertib, supaya aman, supaya lancar. Dan begitu juga di dalam pemerintahan kita ini, ada yang menjadi presiden, ada yang menjadi gubernur, ada yang menjadi bupati atau wali kota, kemudian ada yang menjadi camat, kemudian ada yang menjadi Pak Lurah, ada Pak Kadus, Pak RT, Pak RW. Ini adalah merupakan sunnah daripada sunnah baginda Rasulullah. Maka jangan disebut wah ini tak Islam ini. Sekarang kita tak khalifah tak Islam ini.
Beginilah caranya sebetulnya Islam itu tadi. Akan tapi zaman itu dia pasti berubah-berubah, tapi agama Islam itu dia tidak akan berubah. Agama Islam akan tetap eksis berjalan. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu senantiasa kokoh, tegak, tinggi dan agung dan tidak akan pernah terkalahkan. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kepada kita untuk senantiasa kita itu taat kepada pemimpin. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaika sam'u wa ta'ah." Hendaklah kalian itu senantiasa mendengar, wa ta'ah, kemudian taat. Fi usrika wa yusrika, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Fi mansyatika au makrahika, baik dalam keadaan yang kamu ridhoi ataupun dalam keadaan yang tidak kamu senangi. Au asaratin alaika, ataupun dalam keadaan yang merugikan kamu sekalipun. Alaika sam'u wa ta'ah, hendaklah kalian mendengarkan dan taat. Jadi bagaimana maksudnya asaratin alaik, yang merugikan kita? Maka ketika kita dirugikan oleh pemimpin tadi, kita tetap harus taat kepadanya. Mungkin kita seorang petani, kita nanam sawit, tapi harga sawitnya turun, ya kan? Kemudian harga minyaknya naik, berarti kan tak imbang kita petani. Harga minyak naik meroket, sementara harga sawitnya turun, berarti di sini zalim berarti misalnya. Atau petani karet juga begitu, mereka nanam karet, kemudian setelah itu harga karetnya dijual dengan harga yang sangat murah, akan tetapi harga sandal mahal, harga ban mobil mahal, semua bahan-bahan yang dari jenis karet mahal. Dia merasa terzolimi, dia merasa teraniaya. Maka kita jangan sampai kita melakukan pemberontakan kepada pemimpin. Tetaplah kita senantiasa taat kepada pemimpin kita dan jangan melakukan pengerusakan. Akan tetapi di dalam agama Islam ini ada kaidah dan ada metode di situ yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bukan berarti kita hanya diam saja, tidak. Akan tetapi baginda Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita itu boleh bagi orang-orang ataupun bagi seorang dai untuk memberikan nasihat kepada pemimpinnya, atau disebut dengan al-munassah ulatul amri, memberikan nasihat kepada pemimpin atau siapapun yang mampu untuk memberikan nasihat kepada pemimpin. Jika dia melakukan perbuatan yang tidak baik, dia melakukan kezaliman, maka disampaikan. Siapa yang sanggup atau siapa yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan, memberikan nasihat kepada pemimpin itu, maka sampaikan. Maka kata baginda Rasulullah SAW, afdalul amal, di riwayat yang lain disebutkan dengan afdalul jihad, sebaik-baiknya amal ataupun sebaik-baiknya jihad. Afdalul amal kalimatu haqqin inda sultanul jahil. Sebaik-baiknya amal, seafdal-afdalnya amal, yaitu adalah menyampaikan kebenaran bagi penguasa yang zalim. Jadi kalau penguasanya zalim, aniaya, ya, bertindak sewenang-wenang dan merugikan banyak orang, maka boleh bagi siapa yang menyampaikan kebenaran, menyampaikan kalimat hak, maka dia akan bersama para syuhada, bersama mereka para syuhada, mereka yang dikategorikan sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi." Jika kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah kalian rubah dengan tangan kalian. Mana kuasanya? Kalau tanda tangannya itu mampu memberikan jawaban, maka gunakan tanda tangannya untuk menjawab semua persoalan dan berbagai macam permasalahan yang ada di negeri ini. Itu dia memiliki kekuasaan di situ, memiliki kemampuan. Fa illam yastati fa bilisanihi, kalau tak mampu dia menggunakan dengan kekuasaannya, tidak mampu menggunakan dengan jabatannya, tidak mampu menggunakan dengan pangkatnya, fa bilisanihi, maka dia hendaklah menyampaikannya dengan lisan. Dia berceramah dari satu ke satu orang, menyampaikan begini, begitu dan lain sebagainya, kemudian berdialog, berdiskusi di kedai kopi, masalah cerita-cerita. Mereka menyampaikan sebuah kebenaran, ini tidak masalah. Fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbi.
Kalau tidak mampu juga maka dengan hati. Ya cukup kita mendoakan. Mudah-mudahan pemimpin yang berubah. Mudah-mudahan pemimpin yang jadi lebih baik. Pada suatu ketika Rasulullah pernah memanggil kami. Kata Rasulullah SAW, fabayatan, kemudian kami mengambil baiat daripada baginda Rasulullah. Baiat itu mengambil janji, mengambil sumpah setia kepada baginda Rasulullah SAW. Wa kana fima akhadha alaina, dan di antara baiat yang kami ambil, janji yang kami ambil daripada baginda Rasulullah SAW, an bayatna al-sami wa ta'ah fi usrina wa yusrina wa mansatina wa makrahina wa asratin alaina. Di antara baiat yang kami ambil yaitu adalah untuk senantiasa taat kepada pemimpin, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik dalam yang kamu ridhoi atau yang tidak kamu ridhoi, baik dalam yang keadaan kamu cintai ataupun yang tak kamu cintai, bahkan jika itu merugikan kamu, tetap untuk taat kepada pemimpin. Allah nunasi al-amru ahluhu, kata baginda Rasulullah, dan janganlah kalian melakukan pemberontakan kepada pemerintah yang berwenang, kata baginda Rasulullah. Illa, kecuali, itu ada kecualinya dari baginda Rasulullah. Illa, apa kecualinya, pengecualiannya dari baginda Rasulullah? Illa antaru kufran buahan wa indakum minallahi fihi burhan. Kecuali kalian telah benar-benar melihat orang tersebut atau pemimpin tersebut melakukan kekafiran yang sangat jelas, kekafiran yang sangat nyata, dan kalian memiliki hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu silakan kibarkan panji jihad kalian. Kalau saat ini betul-betul dia telah melakukan kekafiran, mungkin dia berani di depan kita disobeknya Al-Quran itu. Ini adalah hukum yang tidak benar, padahal sebelumnya dia muslim. Begitu dia jadi pemimpin, dia katakan ini adalah tidak benar, undangan saya jauh lebih mulia daripada Al-Quran ini. Atau kemudian dia hancurkan masjid, kemudian orang dilarang untuk pergi sholat, dilarang azan, kemudian setelah itu dilarang orang untuk pergi haji dan umroh dan lain sebagainya, dilarang orang untuk berpuasa. Tapi selagi masih bisa kita mendengarkan azan, selagi kita masih bisa datang sholat berjamaah di masjid, anak-anak masih membaca Al-Quran, pesantren-pesantren tidak dibubarkan, maka di saat seperti itu kita harus tetap taat dan setia kepada pemimpin. Tapi kalau dia melakukan kezaliman atau membuat keharaman, maka kita harus berani menegurnya, karena kita itu adalah sebaik-baiknya amal, seabdul-abdulnya amal itu adalah menyampaikan sebuah kebenaran. Jadi itu disampaikan oleh baginda Rasulullah. Maka kata baginda Rasulullah, man azzazimiyan faqad azani, barang siapa yang menyakiti orang ahli zimmah. Orang ahli zimmah itu orang kafir yang hidup di tengah mayoritas orang Islam. Barang siapa yang menyakiti mereka, kata baginda Rasulullah, maka dia juga sama artinya menyakitiku, kata baginda Rasulullah. Maka jangan sampai kita sakiti. Baginda Rasulullah menghormati, bahkan ada orang Yahudi sekalipun, begitu ada yang mati, kemudian baginda Rasulullah dia berdiri untuk memberikan hormat, jenazahnya lewat, mayatnya lewat. Maka sahabat bertanya, Rasulullah, itu bukankah itu mayatnya Yahudi? Maka kata baginda Rasulullah, alas ya nafsun, bukankah dia itu juga manusia? Artinya Nabi Muhammad itu dia menjadi rahmat bagi orang-orang. Dia mengajarkan akhlak. Maka orang-orang kafir itu dia masuk ke dalam agama Islam itu, dia melihat kepada akhlak-akhlaknya orang Islam. Bukan dia baca Al-Quran itu, bukan dia baca hadisnya, bukan dia dengar ceramah, tidak. Dia melihat kepada akhlak-akhlak orang Islam. Begitu akhlak orang Islam itu baik, maka dia pun terpancing untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena saya juga begitu, saya pernah mengislamkan orang. Dan pengakuan mereka ya seperti itu, karena dia berteman dengan orang Islam, memiliki akhlak yang baik, memiliki kepedulian, memiliki jiwa sosial dan bantu saling membantu dan lain sebagainya, dan akhirnya mereka semuanya masuk ke dalam Islam. Karena tujuan daripada dakwah itu tadi, dakwah itu dari kalimat da'ayat itu mengajak. Ketika kita mengajak orang-orang tentunya dengan cara yang baik, mana ada mengajak orang dengan orang-orang, woi masuk Islam, mana mau orang. Tapi ketika kita mengajaknya dengan akhlak kita, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku ini diutus, kata baginda Rasulullah SAW, adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kemudian ada nasihat, ada nasihat daripada baginda Rasulullah SAW. Apa kata baginda Rasulullah? Innaha satakunu ba'di, nanti setelah aku wafat, setelah aku meninggal, kata baginda Rasulullah, asaratu, di situ ada pemimpin yang egois, pemimpin yang mementingkan dirinya sendiri, pemimpin yang tidak peduli dengan orang lain, pemimpin yang banyak merugikan orang lain,
Maka kata para sahabat, "Qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna?" Ya Rasulullah, kalau kami hidup di zaman itu, di zaman kepemimpinan itu, apa yang kau perintahkan kepada kami? Ini artinya sahabat ini memberikan jawaban untuk kita yang hidup misalnya di zaman fitnah. Ya Rasulullah, fama ta'muruna? Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami ketika kami hidup di zaman itu? Maka kata bagi kita Rasulullah, "Antu adunal haqqul antu adunal wajib alaikum." Kalian tunaikanlah kewajiban kalian, kata bagi kita Rasulullah. Wa tu'adunal haqqa alaikum wa tas'aluna Allah alladzi lakum. Kemudian kalian mintalah kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Tunaikan kewajiban kalian, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi hak kalian. Jadi kalau kita dizalimi, hak kita dirampas sebagai warga negara, maka kita minta kepada Allah. Maka dalam sekejap aja nanti Allah tuh menurunkan bantuannya. Allah memiliki tentara, Allah memiliki malaikat. Dan malaikat inilah nanti yang akan membantu kita. Dalam sebentar saja pemimpin tadi yang merasa dia sudah merasa dengan kekuasaan dan keagungannya, itu bisa saja dia lumpuh dalam waktu seketika. Fir'aun habis, Namrud habis, Qarun habis. Jadi kalau dia merasa ketika dia ada di pilihan, dia merasa bahwa inilah merupakan pilihan Tuhan, ya Fir'aun juga Tuhan yang memilih dia untuk menjadi pemimpin pada waktu itu. Tapi lihatlah, mana pemimpin yang baik akan mendapatkan tempat yang baik, mana pemimpin yang buruk akan mendapatkan tempat yang buruk. Maka ketika kita dizalimi, kita tetap menunaikan kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seraya kita minta kepada Allah apa yang menjadi hak kita. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab, kata Allah. Sesungguhnya pahala bagi orang-orang yang sabar itu unlimited, tanpa batas. Ini bukan Telkomsel aja, unlimited. Ada juga pahala tanpa batas, yaitu orang yang bersabar. Walaupun hidupnya susah, jual kangkung, jual sayur bayam, beli ini, tak ada perhatian sama sekali dari pemimpin, tapi untung 10.000, 1.000-nya pun masih bisa diinfakkan. Ini luar biasa. Dia tidak terkenal di dunia ini, tapi jadi penduduk langit itu dia sangat terkenal. Penduduk langit itu adalah mereka para malaikat-malaikat yang sangat mulia. Mereka merindukan orang-orang yang seperti ini. Maka kita jadilah manusia-manusia yang dirindui oleh penduduk langit, yaitu mereka para malaikat-malaikat. Malaikat itu yang taat, disuruh tasbih-tasbih, disuruh zikir-zikir, ya kan? Nah itu, maka mudah-mudahan kita senantiasa diberikan pemimpin-pemimpin yang baik. Amin Allah. Habis waktu kita apa? Masih ada hadis ini sebetulnya, tapi dah habis waktunya. Ya tidak apa-apa lah. Karena kita mengejar waktu Isra. Karena Isra tadi jam 6:23, kemudian kita lewatkan sekitar 12 atau 15 menit. Kemudian kita melaksanakan sholat Isra. Dan ini pahalanya sama dengan haji dan umroh. Saya cuma menyampaikan hadis tadi, dan pulang saya dibilang itu Ustaz, lu bela-bela mimpin. Tidak. Saya itu juga banyak kan senang sama pemimpin, tapi kita hadis Nabi tadi harus kita jalankan. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tiada gading yang tak letak dan tiada tuyul yang tak botak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.